dalam acara Sekolah Minggu Online edisi ke-33. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa. Mari kita tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur Yesus atas berkat perintah Tuhan sehingga kami dapat melaksanakan sekolah minggu online kami pada hari ini. Yesus telah berkati dari awal hingga akhir dengan keadaan lancar. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semua. Kita berjumpa lagi bersama Kak Sally dalam ibadah sekolah minggu. Kalian sudah siap? Kalau kalian sudah siap, yuk kita sama-sama lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu bagi kami semua, sehingga hari ini kami boleh berkumpul bersama adik kakak dan keluarga untuk melaksanakan sekolah minggu online. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan boleh menolong kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kalian duduk yang tenang dan kakak mau cerita. Kali ini ceritanya adalah tentang Daud dan Saul. Nah adik-adik, kalian tahu nggak siapa itu Daud dan siapa itu Saul? Kalau kalian mau tahu ceritanya, duduk yang manis, simak baik-baik ya. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25. Wah, ini ayatnya panjang adik-adik, tapi adik-adik tenang. Kalian bisa baca di rumah, kakak akan ceritakan buat kalian, jadi kalian dengar baik-baik ya. Adik-adik, 1 Samuel 26 ayat 1 sampai 25 bercerita tentang Raja Saul, seseorang yang diurapi Tuhan, yang begitu membenci Daud, bahkan menginginkan kematian Daud. Loh, kenapa begitu ya adik-adik? Jadi, pada waktu itu Daud berhasil mengalahkan musuh terbesar bangsa Israel, yaitu orang Filistin yang gagah, yang tinggi, yang besar seperti raksasa. Adik-adik tahu tidak siapa dia? Iya, betul. Waktu itu Daud berhasil mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Raja Saul merasa iri kepada Daud. Bahkan dia sangat membenci Daud. Wah, aneh ya adik-adik. Nah, oleh karena kebenciannya kepada Daud, bahkan Saul menginginkan kematian Daud adik-adik. Pokoknya kemanapun Daud pergi, dikejar oleh Saul.
Dan pada waktu itu Saul terus berusaha untuk mengejar-ngejar Daud sehingga Daud harus pergi bersembunyi di padang gurun. Pada saat itu Raja Saul dan seluruh pasukannya sedang tertidur dan Daud melihat dengan jelas dan menghampiri Saul. Jadi adik-adik, waktu itu Saul mengerahkan pasukan tentaranya sebanyak 3.000 orang untuk mengejar Daud. Dan pada saat diketahui Daud bahwa Raja Saul membawa pasukan untuk mengejar dia, Daud pun menyelidikinya. Dia mengajak beberapa orang untuk menyelidiki dan melihat apakah betul Raja Saul mengejar dia. Wah, ini kesempatan kalau kamu mau membalas kejahatan Raja Saul. Ini sudah saatnya kamu bisa membalas semua kejahatan dia kepada Daud. Tapi adik-adik, apa yang dilakukan oleh Daud? Pada saat itu Daud memilih untuk tidak membalas semua kejahatan Saul kepada Daud. Pada saat itu Daud memiliki kesempatan untuk mengalahkan Saul. Karena Saul sedang tertidur saat itu dan Daud hanya berkata kepada orang yang berjalan bersama dia, "Jangan kau apa-apakan dia sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan membalas seluruh kejahatan yang telah dilakukannya kepadaku." Wah adik-adik, Daud ini keren banget ya adik-adik. Coba kalau saat itu Daud mau membalas kejahatan Saul, wah saat itu Saul juga bisa dikalahkan karena Saul sedang tertidur adik-adik. Jadi adik-adik, Daud punya kesempatan untuk membalas semua perbuatan Saul kepada Daud. Tapi pada saat itu Daud menolak untuk membalas semua kejahatan Saul. Bahkan Daud berusaha untuk menyadarkan Saul karena Daud tahu bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan adik-adik. Adik-adik, ada satu ayat lagi yang akan kita baca bersama-sama di Roma 12 ayatnya yang ke-17. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi adik-adik, selain kita mengasihi musuh kita, kita juga tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah kak, kalau kayak gitu nggak adil dong namanya. Nah adik-adik, sebelum kalian protes, kakak akan ceritakan satu ilustrasi yang sangat sederhana. Nah adik-adik, kalian suka perhatikan tidak? Kalau kalian memperhatikan, katakanlah kalian mempunyai binatang di rumah, binatang peliharaan, kucing ataupun anjing. Nah, apabila kita mengganggu salah satu dari anak mereka, kira-kira induk kucing atau induk anjingnya akan marah atau tidak ya adik-adik? Iya, kalau salah satu dari kita misalnya mengganggu anak-anak kucing atau anak-anak anjing, pastinya induk mereka akan sangat marah. Pun demikian dengan binatang-binatang yang lain seperti ayam. Kalau kita mengganggu anak ayam, pasti induk ayam itu akan datang dan mematuk kita. Jadi setiap induk binatang pun juga akan melindungi anak-anaknya. Pun demikian dengan kehidupan kita. Apabila ada seseorang yang mengganggu kita, siapa kira-kira yang akan marah? Iya betul, pasti akan marah apabila anak kita diganggu oleh orang-orang. Nah adik-adik, demikian juga dengan Tuhan. Apabila ada seseorang yang menyakiti kalian atau berbuat jahat terhadap kalian, kita boleh marah tidak? Tidak adik-adik, kita tidak perlu marah, kita tidak boleh marah. Kita harus melakukan firman Tuhan seperti yang tadi dikatakan, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berbuat baiklah kepada semua orang. Loh kak, terus nanti yang marah siapa dong? Adik-adik, kita akan buka satu ayat lagi yuk. Ambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-30. Yuk kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Nah, jadi adik-adik, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ingat ya adik-adik, oleh karena itu
kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti ilustrasi yang kakak sampaikan tadi, apabila seseorang mengganggu kita, kita tidak perlu marah, kita tidak boleh marah, kita hanya cukup berdoa, kita mengampuni mereka, dan tetap berbuat baik kepada mereka. Nah, kira-kira kalau ada yang mengganggu kita, siapa yang akan membela kita? Ayo, siapa adik-adik? Iya, betul, yang akan membela kita adalah kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita atau kakak kita. Jadi adik-adik, kalau sampai kalian diganggu oleh orang yang berbuat jahat kepada kalian, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu marah-marah, kalian hanya perlu mengampuni, karena nanti Tuhan sendiri yang akan membalas orang itu. Sama seperti cerita Daud yang baru saja kita dengar. Pada saat itu Daud memilih untuk tidak membalas semua kejahatan Saul. Bahkan Daud berkata Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau kita membalas kejahatan Saul, kita tetap akan kena hukuman. Oleh karena itu Daud sangat mengerti bahwa Tuhanlah sendiri yang akan membalaskannya kepada Saul. Oleh karena itu Saul berubah. Saul menjadi malu karena pada saat itu Daud meluputkan Saul, dan nyawa Saul sangat berharga di mata Daud sehingga Daud memelihara nyawanya Saul. Saul sangat berterima kasih kepada Daud, bahkan dia jadi malu hati adik-adik. Dan akhirnya Saul sadar akan kesalahannya. Bahkan pada akhirnya Saul memberkati Daud, sehingga adik-adik pada akhirnya Daud menjadi seorang raja adik-adik. Wah, ternyata ketika kita melakukan firman Tuhan itu akan sangat indah adik-adik. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti, tapi kita mau belajar seperti Daud. Kita mau taat akan firman Tuhan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, lalu kita lakukan. Jadi adik-adik, kalian udah paham kan? Nah adik-adik, setelah mendengar cerita tentang Daud dan Saul, kakak berharap kalian semua bisa semakin mengerti, dan kita mau belajar untuk melakukan firman Tuhan ini ya adik-adik. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan, hidup kita akan menjadi semakin berbuah dan nama Tuhan akan dimuliakan. Yuk kita belajar, yang pertama mengampuni, lalu yang kedua kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, lalu yang ketiga kita mau mengasihi musuh kita, dan yang keempat kita mau memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berkarya dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Kakak mengajak kita untuk kembali berdoa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini tentang mengampuni dan juga tentang mengasihi musuh kami. Kami mau melakukan itu Tuhan, supaya biarlah hidup kami boleh semakin berbuah, nama Tuhan boleh semakin dimuliakan dalam hidup kami. Ajar kami mengerti dan ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami boleh ingat, kami tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami harus mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kami, dan biarlah melalui cerita sekolah minggu hari ini kami boleh semakin mengerti, dan kami mau terus belajar untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Bye bye, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.